Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas farmakoekonomi kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang berdasarkan dari jurnal CEA atau Cost Effectiveness Analysis yang berjudul Cost Effectiveness Analysis of Low Dose Prophylaxis versus On-Demand Treatment for Moderate to Severe Hemophilia A in India. Untuk pertanyaan pertama, jawabannya iya, karena penelitian ini meneliti biaya langsung dan tidak langsung beserta dampaknya. Penelitian ini mengevaluasi biaya perawatan dari Quality Adjusted Life Years atau QALY, Life Years atau LY, dan Clinical Outcome untuk profilaksis dosis menengah versus perawatan sesuai permintaan. Penelitian ini membandingkan dua alternatif, intermediate dose prophylaxis atau profilaksis dosis menengah, dan on-demand treatment atau perawatan sesuai permintaan menggunakan clothing factor 8 dengan berfokus pada biaya dan hasil kesehatannya. Jawabannya untuk nomor 2, jawaban adalah iya. Karena di sini dijelaskan untuk alternatif dua alternatif yaitu profilaksis dosis menengah. Dijelaskan bahwa faktor 8 diberikan pada 15 sampai 25 internasional unit per kilogram sebanyak 2 sampai 3 kali seminggu. Berfokus pada pemeliharaan kesehatan sendi dan pengurangan episode untuk pendarahannya. Lalu untuk perawatan sesuai kebutuhan atau on-demand treatment, itu faktor 8 hanya digunakan setelah episode pendarahan dengan dosis yang lebih tinggi sekitar 80-100% untuk pendarahan parah. Untuk populasi targetnya untuk itu orang dewasa dan anak-anak dengan hemofilia sedang hingga berat di India. Untuk jawaban nomor 3, jawabannya adalah iya, karena efektivitas yang pada jurnal ini diukur menggunakan QALY tahun-tahun kehidupan atau life year, dan hasil klinisnya seperti berkurangnya pendarahan. Penelitian ini juga didasarkan pada model Markov yang menggunakan data dari literatur yang dipublikasikan, tinjauan yang ditargetkan, dan masukan dari pemimpin opini utama atau KOL. Protokol ini juga bertujuan untuk mencerminkan praktek klinis dunia nyata di India. Penelitian ini mensintesis data dari studi India dan global untuk memperkirakan tingkat pendarahan, hasil gabungan, dan matriks kualitas hidup untuk kedua regimen pengobatan. Data observasionalnya dan asumsi mengonfirmasikan parameter model. Untuk untuk pertanyaan nomor 4, jawabannya adalah iya, karena penelitian ini mencakup biaya langsung seperti obat-obatan, kunjungan dokter, operasi, dan biaya tidak langsungnya itu seperti hilangnya produktivitas. Hasil klinis seperti life year dan QALY juga dinilai. Analisis dilakukan dari perspektif masyarakat, termasuk pasien, pengasuh, dan sistem perawatan kesehatan. Jangkauan analisis ini juga mencakup biaya dan konsekuensinya dalam cakupan luas, termasuk dampak langsung dan tidak langsung. Model yang digunakan adalah horizon waktu seumur hidup atau 70 tahun demi memberikan gambaran yang lengkap tentang biaya dan manfaatnya. Untuk jawaban nomor 5 adalah ya, karena biaya dan konsekuensi diukur dalam satuan fisik yang sesuai seperti jumlah kunjungan dokter, hari rawat inap, jumlah episode pendarahan, life year, dan QALY. Beberapa elemen seperti biaya juga terkait dengan inhibitor tidak dimasukkan, karena penelitian ini hanya mencakup pasien tanpa inhibitor. Beberapa data seperti bobot utilitas disesuaikan dari negara-negara dengan latar belakang sosioekonomi yang serupa, yang dapat menyebabkan bias. Untuk jawaban nomor 6 adalah iya, karena berdasarkan jurnal ini, sumber nilai berdasar dari literatur yang diterbitkan, masukan dari Key Opinion Leader atau KOL, dan data primer. Lalu nilai pasarnya juga digunakan untuk menghitung biaya langsung seperti obat dan rawat inap.
Lalu untuk penyesuaiannya dilakukan dengan menggunakan data sekunder dari negara-negara dengan kondisi yang serupa. Dan studi ini juga menggunakan analisis cost effectiveness dan cost utility untuk mengevaluasi hasil klinis dan ekonomi. Untuk pertanyaan nomor 7, jawaban adalah iya. Diskonnya itu sebesar 3,5% dan digunakan untuk biaya dan efek di masa depan. Dan diskon ini juga mengikuti standar berdasarkan National Institute for Health and Clinical Excellence atau NICE. Untuk pertanyaan nomor 8 juga jawabannya adalah ya, karena pada jurnal ini dinyatakan bahwa studi ini melakukan analisis inkremental biaya dan konsekuensi dengan membandingkan biaya tambahan serta manfaat dari terapi profilaksis dosis menengah dengan terapi on demand untuk pasien hemofilia A di India. Hasil yang diukur mencakup life years, Quality Adjusted Life Years atau QALY, dan Incremental Cost Effectiveness Ratio atau ICERS. Untuk nomor 9 jawabannya ya, karena studi ini memperhitungkan data yang bersifat stokastik dengan melakukan analisis statistik seperti Probabilistic Sensitivity Analysis atau PSA, menghasilkan scatter plot, dan kurva penerimaan cost effectiveness. Studi ini juga memberikan justifikasi untuk parameter analisis sensitivitas, termasuk rentang nilai untuk variabel-variabel penting, yang dapat digunakan untuk mengevaluasi perubahan hasil berdasarkan variasi pada tingkat pendarahan, biaya perawatan, dan lainnya. Untuk nomor 1 adalah iya, karena pada kesimpulannya untuk analisis ini didasarkan pada indeks seperti ICER dan ICUR yang diinterpretasikan secara bermakna untuk menetapkan efektivitas biaya dari intervensi. Lalu hasil studi ini juga dibandingkan dengan penelitian lain dengan memperhatikan perbedaan dalam metodologi dan konteks sosial ekonominya. Studi ini juga membahas generalisasi hasilnya, terutama relevansi untuk pasien hemofilia A di India, serta kesesuaiannya dengan pedoman internasional. Lalu untuk pertimbangan etis dan distribusinya seperti keterjangkauan dan aksesibilitas dibahas dalam studi ini. Studi ini merekomendasikan peningkatan infrastruktur dan bantuan finansial. Studi ini juga mempertimbangkan isu implementasi, termasuk kelayakan dan keterbatasan finansial, serta merekomendasikan perbaikan sistem untuk meningkatkan aksesibilitas terapinya. Sekian jawaban dari 10 pertanyaan yang ditugaskan beserta kutipan dari jurnalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.